untuk bertemu dengan orang yang selaras, dan ini memang nggak mudah sih. Makanya saya kalau buka kartu ini tuh, Aku ini ya deg-degan ya. Ini nggak bilang dari tadi Mas Fajar. Kalau itu berkaitan sama karma buruk dan ancestornya yang udah kacau, saya nggak berani terima. Cancer. Dan mereka itu semuanya tuh punya kemiripan. Cancer itu kejahatannya itu selalu meninggalkan jejak dengan sengaja. Jangan pernah menghina BTS ya, arminya serem. Lebih serem dari Dementor, gue kasih tahu. Selamat datang di Kerja Cerita, sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya. Bersama saya Dira dan saya Tommy. Dan kali ini kita mengundang siapa, Tommy? Teman kita namanya Fajar. Profesinya apa, Dira? Profesinya itu berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya spiritual, ya, yang sifatnya pandangan-pandangan masa depan. Ya. Oke. Mungkin daripada kebanyakan intro, mungkin kita langsung aja ya kenalin. Ini dia, halo Mas Fajar. Halo. Apa kabar? Selamat datang Mas Fajar di Kerja Cerita. Thank you ya udah mau datang. Ya Mas Fajar, mungkin di sini kita kan mau cerita nih tentang salah satu pekerjaan Mas Fajar ya, yaitu spiritual advisor. Bener ya? Mungkin di awal boleh ceritain dulu kali ya, Mas Fajar tuh udah berapa lama jadi seorang spiritual advisor dan apa yang membuat Mas Fajar mungkin tertarik di bidang ini dan sampai dengan sekarang menjalankan bidang ini? Kalau mulai startnya itu kurang lebih itu hampir 19 atau 20 tahun. Jadi ya itu pengenalan saya terhadap tarot sendiri tuh dari 19 sampai 20 tahun yang lalu. Pengenalan. Di usia 25-26 itu baru yang namanya perkenalan. Masuk ke spiritual itu ketika masuk di tahun ketiga sampai tahun ke-7 itu ada spiritual growth, di mana pandangan saya terhadap hidup itu 180 derajat berkembang terus sampai akhirnya di sekarang. Jadi saya tidak berpatokan sama satu bentuk ramalan aja, tapi saya juga bisa melihat dari berbagai sisi. Sisi manusia itu ada banyak. Nah itu saya bisa lihat dari berbagai sisi, perspektif gitu. Juga. Ya. Tapi tarot itu sifatnya dipelajari kah atau gimana? Kalau bahasa saya didalemin sih. Kalau dipelajari semua orang bisa pelajarin sebenarnya. Tapi apakah bisa tarot belajar semua orang? Semua bisa, tapi untuk pemahaman atau mungkin orang tersebut terpanggil atau bisa menjadi seseorang yang memang atau cenayang yang jago banget, nggak semua. Nggak semua, karena tingkat intelektual, spiritual, psikologi setiap orang berbeda. Tergantung growth background orang tersebut. Berarti tarotnya salah satu media gitu ya? Media, medium. Mungkin sebelum lebih detail, kita pengen tahu sebenarnya apa sih spiritual advisor itu? Oke, kalau versi saya pribadi ya. Oke ya, versi saya pribadi, spiritual advisor itu adalah dia penunjuk jalan. Dan dia bisa diajak untuk berdiskusi spesifik dengan seseorang yang memang meng-hire mereka atau seseorang yang memang butuh jasa mereka. Spesifik. Biasanya untuk apa tuh jasanya? Banyak. Ada yang untuk masalah pilihan hidup, bisnis, terus strategi. Nah, itu tergantung dari kebutuhan orang tersebut. Beda-beda ya Mas? Berbeda-beda. Biasanya kalau kayak misalkan nih aku mau kayak mungkin minta advice-nya Mas Fajar gitu, itu berapa lama, ada durasi tertentu yang ditentukan kan? Biasanya umumnya tuh 2-3 jam biasanya, karena saya nggak mau. Nah, karena yang namanya kita ngobrol itu kan nggak bisa dibatasin ya. Karena kadang-kadang dalam satu sesi orang tersebut berkonsultasi, mereka perlu yang namanya pengenalan. Dan saya juga akan menjabarkan potensi terbesar dalam diri mereka. Tapi yang paling rumit itu adalah merubah perspektif mereka untuk yang paling wise pada saat itu apa keputusannya. Itu yang agak sulit, biasanya sulit, agak struggle sih. Tapi saya tahulah celahnya gimana gitu. Tapi dari keputusan-keputusan yang mereka ambil itu sebenarnya nanti
akan maksudnya harus mengikuti yang Mas Fajar berikan atau mereka pada akhirnya balik lagi ke masing-masing? Itu bisa dua-duanya. Karena nggak Betul. semua orang bisa menerima. Oh, jadi Tergantung. setiap Tapi orang ya. hampir 70% yang datang, 70% 80% mendengarkan arahan saya. Saya juga tidak mau membuat mereka seperti saya mendoktrin mereka harus begini. Kecuali kalau case-nya itu amat sangat krusial yang mengakibatkan domino efek yang besar. Kalau contohnya kayak perusahaan, pengambilan keputusan. Oh, berarti kliennya Mas Fajar bukan cuma personal aja, Iya. perusahaan juga ada? Gitu. Jadi kan kayak kita harus bisa membaca seorang spiritual advisor itu harus ngerti tentang bidang apa yang lagi dibahas, apapun. Oke. Iya. Tapi medianya so far apa? Tarot aja Mas atau ada Saya tarot, media? numerologi, astrologi. Apa itu? Astrologi itu kan bintang yang ini. lebih umum Ini. ya, kayak horoskop Horoskop, gitu-gitu. iya. Itu pakai media apa? Kartu juga? Kalau itu biasa saya hitung juga. Ya Iya. mungkin ada beberapa, saya bisa dibilang ada beberapa teori di kepala saya tuh paralel 9 teori itu. Apa tuh? Banyak Nah, banget 9 teori loh. Kadang-kadang 9 teori. numerologi, astrologi, terus misalnya saya juga kadang-kadang melihat medium yang tidak terlihat, terus metode tradition, tiap orang kan punya tradisi ya. Saya kadang-kadang paham tentang tradisi-tradisi orang tersebut. Contohnya yang dimaksud tradisi itu adalah dari mana garis mereka keturunan. Karena ada yang dari Batak, China, Chinese Indonesia, terus Peranakan, balik lagi itu ada Bali, terus ada Sulawesi, gitu, Jawa juga kebalik. Iya, kadang-kadang saya juga harus mempelajari apa yang background orang tersebut atau budaya orang tersebut. Oh, berarti nggak segampang itu ya belajarnya sangat sulit. Iya, saya juga mendalami antropologi, sejarah, sosiologi. Tapi ada spesifik pelajaran yang mungkin harus didalami seorang spiritual advisor nggak? Kalau saya pribadi sih kayaknya harus ngembangin diri dengan membaca apapun itu. Ada sekolahnya nggak sih, Mas Fajar? Atau Sekolahnya tuh nggak ada. oh gitu. Nggak ada sekolah ya? Sekolahnya itu pelajaran hidup. Mahal ya sekolahnya ya? Mahal, bener, pelajaran hidup. Terus udah gitu bertemu orang-orang, mulai yang dari yang gak wise sampai yang baik atau orang yang cuman sekelebatan datang, itu adalah the part of the journey-nya. Tapi semakin kesini semakin bertambah berarti ya kayak skillnya. Maksudnya dalam Lebih growth sih, lebih wise. Apa yang harus diucapkan apa enggak, kita kadang-kadang gitu. Saya juga melewati masa-masa yang gak wise, tapi saya juga sekarang tuh harus lebih paham tentang langkah apa. Sometimes jadi spiritual advisor tuh mesti enjoy the journey-nya. Oke. Tapi Mas Fajar kan biasanya, aku penasaran nih, kan biasanya suka ini kan, kayak mungkin membaca orang-orang, tapi kalau membaca diri sendiri juga bisa nggak sih Mas? Membaca diri sendiri, sometimes kalau dibutuhin saya membaca. Kadang-kadang saya juga minta bantuan teman saya atau apa, tapi saya kebanyakan itu saya keep dan saya coba untuk telusuri sendiri sih. Saya berusaha gitu. Karena ada beberapa hal yang kita sendiri nggak bisa share sama orang. Benar sih, benar. Gitu. Tapi Mas juga Banyak ya, kayak Dira. Bentar lagi ada sesi khusus nih. Nggak, jadi kan kalau misalkan kayak ke diri sendiri mungkin mau baca sendiri takut nggak sih? Apa gitu ya? Kadang kan kalau misalkan kayak misalkan mau dibaca gitu, rada takut, ada deg-degan gitu. Kalau nih, ada satu pengalaman di 2014 atau 13 saya lupa itu ya. Di tahun segitu tuh saya melihat saya harus mengambil satu proyek apa enggak. Akhirnya saya ambil, tapi semua yang saya baca hancur semua dan itu memang konflik ternyata di situ. Oh, berarti dalam mengambil proyek pun mesti kayak semacam apa ya, melihat dulu nih oke apa enggak gitu ya. Saya di situ jadi belajar. Oh, ternyata saya sendiri nggak boleh melawan apa yang saya terawang. Oh, sebenarnya saat menerawang tuh sebenarnya kayak nggak usah diambil, cuman akhirnya diambil gitu. Iya, diambil. Ternyata benar nih. Nah, itu adalah satu bentuk experience yang akhirnya besar banget impact-nya ke saya sampai akhirnya saya sendiri nggak mau mengulang satu bentuk keputusan yang nggak wise. Oh, oke. Apa yang dilihat Mas waktu saat menerawang bisa digambarkan nggak sih? Kehancuran, saat itu ya yang proyek itu. Terus keributan, fitnah,
Gambarnya kayak mimpi apa kayak apa? Enggak, gitu itu ya? cuman saya lihat di tarotnya pun energinya nggak enak. Oh, pakai tarot juga buat ngebaca itu. Jadi memang domino efek itu yang paling harus dipikirin sih. Lumayan ya, lumayan challenging juga ya ternyata Challenging ya. juga. Tapi Mas Fajar kan lumayan banyak klien ya yang sekarang di handle. Misalkan ada nggak sih mungkin kayak feeling burnout atau misalkan let's say nih lagi pas lama lagi Capek nggak bagus gitu nggak ya. bagus, jadi capek gitu. Kayak Jadi menyerap energinya energi nyerap, gitu. iya. Nah itu sering terjadi. Oh sering Itu yang saya lakukan biasanya saya nggak ngapa-ngapain sih. Oh, buat Bisa. cleansingnya itu. Cleansing itu biasanya saya nggak ngapa-ngapain. Heeh. Saya cuma ngabisin waktu bisa di rumah atau saya mungkin ngabisin waktu satu tempat. Oke. Udah cuman itu Gimana sesederhana itu itu. ngapain meditasi atau nggak Enggak, diem aja? Diam aja. tapi diem dalam arti bisa tidur, terus bisa juga baca. Berapa lama Mas Fajar biasanya buat cleansing? Bisa nggak bisa dihitung ya, bisa 3 hari, bisa seminggu, gitu. Iya, Feelingnya kali ya. iya. Soalnya setiap orang kan punya cara sendiri. Setiap orang kan ada yang mereka tuh punya ini loh, punya apa sih? Punya momentum dan mereka tahu bagaimana cara cleansing diri sendiri. Nah kalau saya biasanya begitu, saya biasanya agak menyepi sendiri gitu. Tapi so far sih masih dalam kapasitas wajar lah. Nah, aku mau nanya juga Mas, kan medianya tuh tarot ya. Misalkan setelah dibaca tarotnya ke kliennya misalnya, itu nanti apakah ada proses-proses lain kayak konsultasi atau misalkan mungkin bercerita gitu, atau dari situ aja? Dan dari situ bisa berkembang. Oh bisa berkembang Dari ya? situ bukan hanya mencari solusi, tapi bagaimana caranya untuk mereka lebih memahami situasi dan kondisi saat itu. Oke. Nah, di mana mereka itu jadi paham. Mm-mm. Untuk saat ini stage-nya mereka sudah tahu kalau bertemu sama saya tujuannya apa. Mereka sudah tahu dan mereka mencoba untuk mendengar dan diskusi. Gitu. Oke. Jadi stage saya ketika saya harus menjelaskan, harus convincing itu udah lewat di stage sekarang. Gitu. Oke. Karena mereka sudah tahu kalau Udah ketemu tahu saya ini, tujuannya yes. apa. Oke. Nah, Jadi cuman spesifik gue Iya. saya mau underline ya, spesifik saya bukan hantu ya. Saya nggak mau ambil stage itu, meskipun saya paham. ada Oh yang lihat-lihat Itu gitu? Ada, ilmu karena hitam atau bukan? bukan. Itu kayak dokter gini loh, dokter ahli jantung, anak Oh, gitu. Mereka tuh punya iya. penjuruannya. penjuruannya. Oh, ini tarot. Iya. Maksudnya tarot. Betul. Oh, gitu. Oke. Jadi mereka itu ada room sendiri. Mereka tuh punya ibaratnya ya kayak divisi sendiri sebenarnya. Sendiri. Sebenarnya bisa, cuman nggak mau pakai yang media itu gitu ya. Saya tidak mau mendalami itu karena mendalami itu sepertinya bukan di situ kebahagiaan saya. Oh. Gitu. Berarti ada idealis masing-masing Ada ya? idealis. Oh, Jadi memang iya, kalau iya, mau iya. lihat memang ada Iya beberapa sih. skill, ada yang bisa bicara sama ancestor atau bisa bicara sama arwah. Itu memang dia punya sendiri. Saya nggak ngambil bagian Mana yang paling itu. efektif? Sebenarnya pakai media apa? Tergantung kebutuhan loh. Kayak misalnya Oh, gini gitu. contoh, kayak orang sakit jantung gitu ya. Berarti harus kali jantung kan. Oh iya benar juga sih. Iya. Nah, benar. Kalau ibaratnya kalau dokter umum itu cuman kalau saya udah spesifik. Kalau saya berkaitan sama yang hidup, Oh. present. Hidup. Yang saat Jadi ini? iya, present. Kalau past future itu mempengaruhi nanti present kamu tuh sekarang gimana. Keputusan kamu tuh Iya apa. sih benar. Ya, aku pernah dapat ini advice kayak gitu juga. Oh, Itu gitu. sangat berpengaruh apa? Berpengaruh. Sekarang Jadi gimana, bener tergantung sih. kebutuhan Betul, gitu. betul. Terus ada lagi yang spesialis untuk yang kejiwaan juga beda lagi gitu. Jadi situ semua itu berpengaruh satu sama lain. Oke. Tapi tarot sendiri Mas, apakah ini kayak benar-benar bisa memprediksi masa depan gitu? Sejauh ini iya, tapi seberapa pintar orang tersebut mengambil kesimpulan. Kadang terawangannya benar, ngambil kesimpulan suka salah orang. Oh gitu? Iya. Oh, tapi iya ya, bisa jadi juga orang tarot tuh kecenderungan memang bisa dipelajari ya, yang aku Iya. denger ya. Iya, tapi Gitu. kebanyakan suka ada yang begitu, bisa ngelihat tapi nggak pandai mengambil kesimpulan. Mungkin biar teman-teman mungkin nggak tahu apa tuh tarot, sedikit dijelasin deh Mas, tarot tuh apa? Nah, Gimana tarot cara itu- kerjanya? Nah, cara kerjanya itu alam bawah sadar. Itu kalau misalnya cara kerja tarot itu yang biasa saya pakai. Biasanya mereka itu menshuffle atau kocok si tarot tersebut
berapa shuffle, berapa kali, saya biasanya tiap orang berbeda-beda. Hmm. Nah, di situ mereka suruh buka sendiri. Jadi alam bawah sadar tangan Jadi yang mereka ngocok itu si yang soul-nya kamu. Oh, kliennya lah ya. Iya. Kita ngocok baru kita pilih kartu itu. Gitu, secara random. Mas Nanti Fajar dari situ bacain. nanti dari situ kita bisa lihat apa yang terjadi biasanya. Itu mereka sendiri yang relate apa enggaknya tuh tergantung mereka. Oh gitu. Iya, Berarti- mereka mengambil kesimpulan sendiri benar apa enggak gitu loh. Si kliennya yang ambil Iya, kesimpulan betul. sendiri. Oh, oke. Berarti Mas Fajar membantu membacakan lewat kartu tarot ini. Betul. Gitu ya? Dan saya itu harus menyusun kata-kata yang baik supaya mereka sendiri bisa masuk Supaya nggak ini poin-poinnya. Supaya nggak anxiety ya. Iya, salah satunya Iya. begitu karena Kan penyampaiannya overthinking betul. gitu kan. Ada nggak sih Mas Fajar kliennya yang kayak denying kayak nggak bener ya mungkin. Dulu awal-awal banyak. Oh gitu. Awal banyak, tapi karena memang menurut saya mereka itu satu orang seperti itu biasanya cuma coba, terus kedua orang seperti itu biasanya mereka itu agak sedikit apa ya, bisa dibilang tuh agak sedikit naif. Nah, kadang-kadang, dan yang menurut saya sih itu sudah lewat masanya. Oh, soalnya karena katanya kan biasanya kita tuh mau denger apa yang kita mau denger aja. Betul. Oh, ada yang seperti itu. Saya punya yang kayak gitu. Gitu. Yang beberapa saya pernah ketemu kayak gitu, pernah. Memang begitu. Bisa di-request. Itu watak dari manusia sih. Oh gitu. Terus Jadi Mas Fajar meyakinkan dia tahu gimana? Kan ini kartunya emang udah. saya hanya baca aja, jadi balikin lagi ke terserah. orang Oh, tersebut oke. gitu. Kalau di saat sekarang mungkin saya bisa bilang ya terserah gitu, atau saya hanya membaca apa yang saya lihat. Oh, Gitu. seru ya. Jadi kayak mau nyoba nih. Takut tapi ini udah ada kartu. Di sini ada ya? kartunya ya. Oke. Biar Ya, bisa boleh lihat Di teman-teman. sini saya maju ya. Ya, boleh silakan Mas. Oke. Tunjukin mungkin ke kamera tengah boleh. Ya. Lewat kamera Iya. tengah. Oke. Ini kartu apa? Ini saya cuma bawa ini. Koleksi saya banyak. Oh iya, ada berapa kartu? Ada 3 peti. Hah, serius? Itu beda-beda atau? Beda-beda. Tapi sebenarnya ada satu kartu ya. Kalau itu ada satu kartu yang saya belum sampai detik ini belum saya berani buka. Itu kartu voodoo. Ih. Dari New Orleans. Itu salah satu teman saya tuh bawa itu dari New Orleans, dan itu ada dalam ceritanya American Horror Story 3 Oh. karakternya. Berarti Kalau kamu setiap nonton kartu ini American Horror Story 3 horor. itu yang kalau nonton itu ada karakter Papa Legba sama Madame Leroux kalau nggak salah ya. Itu ada di kartu itu dan saya nggak berani buka. kenapa? Karena sadis. Gambarnya. Ya. Berarti setiap kartu gambarnya beda-beda. Ya, kalau itu kayaknya maknanya sama-sama. Iya, sama. teman itu didesain memang untuk black magic sih. Tapi untuk koleksi sampai sekarang masih dipetik, nggak berani saya buka. Oh, kepikir itu semua gambarnya sama loh kartu Enggak. tarot. Saya juga gitu. punya yang Game of Thrones, saya punya. Itu membedakan cara membaca atau sama aja sebenarnya atau gimana? Bisa membedakan cara baca. Oh gitu. Perlu didoain dulu nggak sih Mas Fajar? Misalnya ini kartu kesukaan aku nih, aku doain dulu supaya kartu ini bisa membacakan yang benar gitu. Yang benar bisa. Memang saya arahin begitu. Sekarang udah Dira apa Tommy ini? Ini ada 2 nih ya. Ladies first ya. Ini ya. Ini ada 2. Mas, aku takut loh. Yang ini tuh, ini pokoknya ini dihadiahin sama teman saya. Heeh. Nah ini isinya tuh suasana sirkus, tapi Oh. illusion sirkusnya. Oke. Bebas deh. Kalau yang Udah, ini pegang dari dulu. Iya dulu deh, ini apa? 1001 malam. Oh. 1000 Aladin. Iya, jadi 1001 malam tuh Aladin, Simbad sama Alibaba. Ngapain Oh. mereka? Nah, itu kan cerita 1001 malam. Ini yang paling lama sih yang ikut saya, si energi Katarot ini. Meskipun ini udah ganti-ganti ya, Oh. tapi saya selalu pakai ini. Saya selalu buka Itu ini. untuk semua hal bisa, nggak hanya untuk romance, untuk Ini Atau biasanya kartu ngebongkar tertentu. sesuatu yang agak-agak nggak umum. ya udah dirang boleh ini ya. Kalau ini dari segi artistiknya lumayan bagus. Ini belakangan saya suka ini. Oh gitu. Sebenarnya sama aja, Yang simpel. mana aja Cuman deh? cara penyampaiannya. Ikuti saya- kata hatinya Dira deh. Yang Ya, mana? bebas deh, Mas. Kamu pilih yang Pilih. mana? Kamu dong. Sama aja. Ini tadi tentang apa? Sama aja kan Sama sebenarnya? aja. Ini 1001 malam, ini sirkus. Ya, yang mana? Sirkus atau Kamu festif anaknya sirkus nggak sih? Oke. Ya aja lah. Dia memilih yang paling serem loh. Enggak. Canda. Mas, takut nih Mas. Oke, shuffle 7 7 kali. 7 kali. 7 kali. Iya. Ini 1.
Satu lagi. Satu lagi baru Oh, 6. Kurang. gitu, enam. Ya, oke. Nah, Nih, ini kamu ambil 3 aja. Ini for examples ya. Ini yang simple things-nya aja dulu. Ya Allah. Ya Allah, gimana nih? Aku ambil deh. Repot-repot ngambilnya udah Oke. muncul. Oke, ini masa lalu kamu the devil. apa tuh? The devil ini banyak sekali tekanan, banyak sekali hal-hal yang ini kayaknya past life kamu lumayan ya, lumayan agak sedikit dark. Iya. Ini apa dulu nih? In Karena general. kartu devil ini ada banyak makna gitu loh. Maknanya yang biasanya ini salah satu yang kurang begitu enak. Kalau dilihat dari past life-nya, past life dalam arti itu dia itu di kehidupan bukannya maksudnya di beberapa tahun yang lalu penuh dengan tekanan dan perasaan nggak enak gitu loh. Masa lalu Penindasan berarti ya. segala macam tuh ada di situ. Hmm. Oke, ini juga bisa berkaitan dengan emotion sekeliling. Yang kedua, ini nih pembacaan simpel aja dulu ya. Iya, Mas. Saat ini mengalami satu bentuk perubahan. Oh. Iya sih, lagi berubah banget. Berubah 180 derajat. Exactly. Jadi lebih Tapi baik sorry dong. nih ya, tapi ada hal poin yang saya mau kasih di sini adalah kamu harus menikmati setiap hal-hal kecil dalam hidup. Oke. Itu Dira. Karena di sini So setiap tahu ini banget. ini menggambarkan orang lagi Aku makan, sih aku. tidak lagi makan, Heeh. tapi dia harus menikmati makanan sekecil apapun dan seenak apapun, atau ketidakenakan pun bisa Harus dinikmati. dinikmati. Tapi ini adalah proses kartu growth. Tunjukin coba ke kamera tengah. Nah, ini growth ini adalah turning point. Ketika saya pernah dulu ada di masa ini adalah di masa benar-benar kamu akan ada impact yang bagus kalau kamu bisa lewatin ini. Oke. Berarti aku harus fokus ya, Mas. Bukan hanya fokus, kayaknya harus banyak merubah cara berpikir. Berpikir aku. Ya. Nah, yang ketiga, Ini ini kartu nggak enak lagi ya. Aduh. Kalau dia nggak bisa wise, dia akan di dalam kotak. Jadi kamu akan terjebak sama hal yang itu lagi dan tidak bisa bergerak. Nah, berarti Oke. kesimpulannya di sini Heeh. kamu harus pintar dalam mengambil satu bentuk keputusan. Oke. Ini berkaitan sama komunikasi. Oke. Oke. Supaya hal tersebut tidak terjadi. Oke. Kalau ada kartu terakhir jelek, biasanya saya kasih advice terakhir. Nah, carilah pasangan yang selaras. Oh, ujung-ujungnya pasangan ya. Itu masalahnya. Jadi kalau dia nggak ada siapa-siapa, uring-uringan cuy. Oh. Itu semua orang nggak sih? Enggak, ada yang begitu, ada yang sendiri aman, ada yang enggak. Tapi kalau dia spesifik, dia uring-uringan. Jadi kesini Ini adalah dari segalanya. dari segalanya Iya, adalah bagus ini. gitu. Tapi masalahnya kamu mau apa enggak dapet jodoh? Oh. Iya ampun, sama lagi dengan yang dibaca. Oh, udah pernah sebelumnya ternyata. Berarti ini kamu bertemu dengan orang yang selaras dan ini memang nggak mudah sih. Jangan memaksakan satu bentuk relationship kalau nggak nyambung, please. Oh. Berarti ini tuh berarti lagi baca masalah relationship gitu ya? Iya, masalah hidup dia secara global aja. Oke. Jadi ternyata ada cerita di balik ini semua. Ketika dia sekarang ini lagi menikmati hidup, ini hal yang berkaitan sama relationship ini yang impact-nya paling gede sama dia. Sama aku. Nanti relationship itu bisa bikin kamu lebih growth atau kamu lebih nggak wise. I see. Lebih 30 tahun mundur ke belakang cara berpikirnya. Iya. Berarti ini ngomonginnya ke depan what if gitu ya? Iya. Oh. Oke. Itu contoh example ya yang paling sederhana. Deg-degan. Atau lagi Dira mungkin mau nambah kartu? Oke, Mas. Dia deg-degan. Ini yang umum aja ya. Iya, Om. Ini contohnya. Dan Gini. sifat dari karakter kartu ini lebih straight to the point. Tapi ini sama ini apakah sama? Karakternya berbeda. Karakter beda, cara karakternya. bacanya kamu nanti ambil Apa kesimpulannya di bedanya? sini. Cobalah satu lagi. Boleh? Coba deh bentar. Heeh. Gak apa nih, Mas. Ya ampun. Mahal ini. Serius? Iya, Besok lagi? Deg-degan berapa kali? Kalau ini 9. Bedanya apa Mas? Kenapa 7 ini 9? Kalau itu lah on point 7 di kartu ini. Kalau ini saya biasa 9. 9. Kalau enggak 7 juga. Tapi feelingnya ini pengen 9. Oh gitu. Oh, Iya, kayak- ini ya intuisi ya. Oke.
Ini beda lagi ya cara mikirnya. Berapa kartu nih? Ini Abang? kita lihat spesifik di karir kamu. Coba ambil 3. Astagfirullah. Sesuai sama Ya, podcast jangan kita ya. aku. Ya Allah, ya Allah. Dari sini deh. Ini awal yang bagus. Jadi Iya, hal-hal iya. yang berkaitan dengan podcast kamu ini, kamu Amin, akan menemukan banyak perubahan dan growth, dan di sini adalah awal yang baik. Amin. 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 Tuh. Di sini juga keselarasan untuk kamu ke depannya itu banyak menemukan kecocokan atau ngebuka jaringan-jaringan baru. Iya, iya. Iya, amin. Bisnis kamu bagus nih. Amin ya Allah. Yang ketiga, ini ke depannya kecenderungan untuk sukses besar. Nggak hanya dari sini. Tapi itu semua Tapi tergantung ini dari ini. Bukan hanya tergantung, ini adalah kesempatan, ini adalah peluang. Seberapa pintar kamu manfaatin peluang, ini akan jadi uang. Tuh, ekstrim Tunjukin kan? Mas ke Ini kamera. uang. Amin ya Allah. Amin. Jadi nanti ini bukan masalah seberapa populer, seberapa apanya kamu ya, tapi ini tuh jadi turning point. Jadi turning point di mana kamu nanti ngedapetin satu bentuk ide-ide atau satu bentuk jaringan-jaringan bisnis peluang tersebut ke 2-3 tahun ke depan. Cepat Amin. loh. Amin ya Allah, amin. Ya ini lebih seru ya kartunya. Nah, ini karena gue nanyanya ini. Kalau ini kan Iya. lebih dark ya, Oh. lebih Iya, nanyain iya. dalam-dalamnya. Iya, dong. Kalau ini saya tadi lebih ke karir dia. Cuman Oh. balik lagi, kalau kamu ada relationship baik di kartu ini lagi, udah 2 kartu sama. Dia akan lebih growth. Dia harus Iya, ada amin ya pasangan yang Allah. tepat. Pasangan membuat dia jadi Amin. lebih baik gitu ya maksudnya. Iya, Kalau jadi dapat bisa yang tepat bikin ya. lo lebih sukses secara materi, Amin bisa ya Allah. bahasa umumnya bisa jadi kaya. Amin ya Allah. Amin. Cari suami kaya maksudnya gitu. Iya. Kayak bener Harus sampai kaya. keuangan kamu banyak banget nanti, maksudnya Iya. bener-bener sukses. Dan kalau saya lihat sih, kamu harus tahu arah bisnis kamu tuh apa. Mau kemana? I see. Ingat nemu ini ya kalau ntar udah sukses. Iya dong. Satu lantai apa sih dia? Wah. Oke. Gitu. Seru-seru. Sip. Lagi nggak? Udah. Mau nanya lagi Gak nggak? apa. Tommy barangkali mau mencoba. Aku Nah. bagusnya yang mana? Gue takut. Nah, kamu pilih sendiri. Gantung. Yang mana, Tom? Ya sirkus deh. Takut banget dia ngomongin. Abisnya baru ini deh. Gantian kan tadi bilang ini dulu. Nah, soalnya gini, Coba. ini 7. Kebuka nggak apa? Udah ya? Udah. Iya. Nih. Saya bacain Tomnya agak beda nih ya. Coba. Ini soal apa? Berapa kartu? Enggak, ini random aja. Berapa kartu? 3. 1. Nih, 3. Ambil 1. Ambil satu. Oke. Ini ya. Oh, 3 tahun ini ada growth. Jadi Tommy itu akan mengalami satu bentuk perubahan-perubahan besar dari sisi kerjaan, itu ada perkembangan. Jadi dia itu dituntut untuk tidak stuck di satu titik. Jadi dia nanti bisa mengambil satu bentuk, karena orangnya aktif, dia mengambil satu bentuk langkah yang wise. Nah, dari jaringan ini, jadi dia membangun satu bentuk koneksi yang bagus. Tiga. Kok berapi semua? Nah, ini bagus. Berarti tandanya iya. ini kamu benar-benar growth. Kedepannya ini kamu tidak perlu pusing sama masalah yang namanya project. Mungkin project lapangan ya pusing kerjaan ya. Tapi untuk project mendapatkan satu bentuk uang atau mendapatkan satu bentuk peluang, itu tuh selalu berputar. Dan itu kamu nggak perlu khawatir. Tinggal kamu bagaimana maintenance hubungan baik. Nah, yang ketiga juga Api bagus. lagi. Iya, kok habis semua? Ini it means kalau api berarti dia kan planning semua yang dia kerjakan itu jadi semua. Oh gitu. Ini dalam skala nih ya, 2015 sampai 2030 dia tuh bagus. Jadi dia harus tahu bagaimana caranya menggunakan peluang bagus ini di sekitar 6 tahun ini. Karena ada masa orang tuh bisa turun. Itu apa? Nah, Ini sirkus. Sirkus.
Di sini sebenarnya ada warning sama ada yang namanya kartu good. Ini semua tuh perputaran. Om itu bisa dibilang nasibnya ke depannya bagus banget. Ih, amin. Secara materi dia nggak pusing. Masa iya? Ke depan ya. Sekarang sih jujur pusing. Nah sekarang gini, pusing cuma hitungan ya Tom. Pusing cuma Iya. hitungan. Mungkin ibaratnya gini, ini project. Cuman yang namanya kamu harus pikirin yang namanya financial. Nah di sini tuh bahaya nih. Bahayanya apa? Hati-hati kalau misalnya mengajukan something yang sifatnya itu entah bisa pinjaman, apa ini hati-hati. Untuk memperbesar usaha gitu Ya, ya mungkin ya. atau mungkin sponsornya siapa yang jadi sponsor. Nah itu. Tapi di sini dibilang warningnya itu cuma satu sebenarnya. Warningnya itu sejauh ini semua orang bertumpu sama lo di bidang lo. Oh iya tah. Iya sih ya. Tahu banget. Iya. Jadi kalau orang Kan dia yang bertumpu, punya. nah Pasti bertumpu. kalau dia bertumpu dijadiin tumpuan, berarti dia harus jadi leader yang baik. Di sini sebenarnya kartunya tuh kasih masukan yang baik. Dia harus pintar mengambil satu bentuk kesimpulan atau peluang memang harus diambil di sekarang, karena dia harus ada masa gimana nanti masa tenang baru masuk masa pensiun. Oh gitu. Ya, jadi hari tuanya kamu harus pegang uang banyak sekali. Oh gitu. Ya. Asik. Asik. Harus ya. Oh iya. Karena ini kelihatannya gitu kartunya. Ini apa Mas, artinya ada balon-balon? Itu juga, nah ini tuh sebenarnya ada kartu Ada wanita. good karmic. Apa itu? Karma baik. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Terus? Jadi so far sih saya ngelihatnya dia selalu banyak yang membantu dalam menjalani hidup. Iya betul, amin. Ya supportnya bagus, support sistem dari Keluarga bisnis dia, ya. keluarga. So far sih good. Yang ini, belum ya? Aku mau nanya Mas. Apa? Kalau misalkan ya dengan kartu yang sama, orang yang berbeda, bacaannya tuh bisa sama atau Jelas berbeda. Sekarang saya ngikutin karakter orangnya. Oh gitu. Kalau kamu tadi, misalkan contoh aku yang kamu flashback ya? Iya, iya. Dari pertama saya baca kamu sama baca Tommy beda nggak? Beda. Nah udah. Nggak, kartunya kan beda. Uh-uh. Nah kalau misalkan aku nih ternyata dapat kartu yang sama. Kayak ini keluarnya. Beda, tetap beda. Oh gitu. Dan kecil kemungkinan juga sama. Karena energi orang berbeda-beda. Oh gitu. Kayak tadi ada dua kartu ini, kamu ke lover, kamu tuh fokus ke cinta pasti karakternya. Puyeng gue nggak punya pacar. Nah, gitu. Dia kerja tipes. Gitu, puyeng gue nggak punya pacar. Jadi dia memang fokusnya ke situ. Jadi Raya bisa yuk tahun depan. Nah kalau ini dari perspektif yang lebih berbeda lagi, ini kocok aja 5 kalau ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ini lebih dia nyorotnya akan lebih beda lagi. Berapa? Iya. Iya, 3. Kenapa aku 7 dia 5 aja? FOMO deh anaknya. Anaknya pengen ini disamain terus. Ambil 2 lagi. Jadi banyak. Takut. Oke. Deg-degan, Apa itu? Wah, diem lagi. Wah lagi. Ini dari segi industri. Wah, ini agak personal nih, gue ngomong-ngomong sini. Kita bisa kita cut. Ya, ini dari segi industri. Kamu di sini benar-benar menggantikan sosok orang tua sih. Sosok ayah. Iya, benar. Di sini. Wah, ini personal. Ini nggak usah deh. Ini nanti aja. Yang bisa Matiin dibacanya dulu apa? aja ya, benar ini personal cuy. Kapan? Jangan, ini makanya saya kalau buka kartu ini tuh, aduh. Aku ini ya, deg-degan ya. Ini nggak bilang dari tadi Mas Fajar. Kapan? Yang umum aja, jangan personal, jangan di. Intinya ini adalah hal yang bisa dibilang tanggung jawab dia itu mempengaruhi semua sektor dalam kehidupan. Dimana segala sesuatu yang akan kamu lakukan itu adalah bagian dari takdir yang memang harus dijalanin. Dan ini mempengaruhi ke depannya. Dan hal yang paling penting di sini adalah endingnya yang berkaitan sama relationship. Karena eksekusi kamu di saat sekarang ini akan mempengaruhi yang namanya masa depan. Masa depan aku.
Makanya gue bilang ini agak personal, nggak bisa ya. Ini soalnya karakter si kartu ini akan buka sampai ke personal banget. Oh. Kebetulan ini personalnya personal banget dan saya tahu ini nggak bisa dibilang di halayak umum. Oh. Gak apa-apa nanti aja mas. Mm-mm. Saya nggak tahu ya. Oh gitu. Kepo, Oke. Oke, balik lagi. Oke, thank you mas Makasih Mas Fajar. Luar biasa. Kamu nggak mau lagi Kayaknya. Dira? Ntar aja. Takut aku. Ini apa? Luar biasa. Boxnya. Oh iya, kalau ini apa mas yang bawah? Enggak, ini lebih ke ancestor spirit. Kasih Jadi bagus Gitu. nih. spirit ancestor, di mana spirit ancestor ini Oh beda lagi ya. biasanya ini mempengaruhi. Ini tarot juga namanya. Iya, tapi ini oracle. Ini saya suka pakai buat conclusion. Wow. Oh. Ini ada conclusion. Nih, kamu ambil satu. Biar nggak gantung Oh my ya. God, Tuhan. Bismillah. Ini deh. Oke. Nih. Kamu udah harus di sini dibilang find your voice, express yourself, open up and sing out. Maksudnya kamu harus keluarkan jati diri kamu yang sebenarnya. Tuh Dira. Ya. So tau banget. Oh, find your voice. Di sini kayaknya kamu harus berani speak up, bicara. Oke. Jangan dipendem gitu ya. Iya. Selama ini kayaknya nggak jadi diri sendiri 100%, tapi Iya. kayaknya harus ngomong apa yang kamu mau ke diri sendiri Ke ini diri kayaknya. sendiri ya, bukan ke orang lain ya. Ke diri Kamu sendiri. nggak butuh validasi dari orang saat ini. Oke, siap mas. Oke. Oke. Nah, ini stop. PR besar tapi sebenarnya ke diri sendiri tuh lebih besar PR-nya Lebih, kan? lebih besar. Nah, ini conclusion-nya. Nih, explore your creative side. Visualize, plan, and record. Ini semua yang lo rencanain bisa jalan dan jadi. Tuh. Tapi nggak ada tapi. Nggak ada tapi. Oh iya. Amin amin. Tapi cuma satu sih, tapi lo mau jalanin apa enggak itu doang. Oh oke. Peluangnya gede loh. Dia dari kata tadi tuh kartunya sebenarnya untuk kerjaan ya. tuh, untuk karir tuh bagus sekali, sekali. Amin. Iya. Amin. Tapi tadi ada yang personal, gue nggak tahu apaan. Itu agak personal. Iya. Saya sendiri nggak berani ngomong. Jangan deh, aduh tahu dong dia. Iya iya. Oh. Oke. Oke. Nah, ini pembacaan simple ya. Ini hanya simple sekali. Simple banget. Berarti kalau biasanya dengan klien-kliennya Mas Fajar itu Mm-mm. jauh lebih kompleks lagi ya Mas? Lebih kompleks. Pertanyaan mereka, pembahasan mereka, bahkan ada beberapa yang ngomongin produk Produk dagang kalau mereka punya pabrik atau apa, itu juga kompeten bisa. apa enggak gitu. Oh gitu. Iya. Oh. Eksekusi dan Saat bahkan memulai- struktur organisasi pun saya tuh bahas tahu. Sampai struktur organisasi perusahaan. Iya. Oh, lumayan Tergantung nih ya. siapa ya, tergantung siapa yang hire saya gitu. Oh, oke. Tapi Itu kalau orang buat- itu orang itu kompeten apa enggak di bidangnya. Kalau misalkan saya misal Mas Fajar, misalkan saya kan kayak di dunia yang mungkin berbeda gitu. Industrinya Jadi apa? industrinya beda ya. Saya lumayan sih kalau kerja dulu rada lompat-lompat gitu. Mm-mm. Sempat di research, lompat ke industri digital gitu. Sekarang sih masih di digital ya. Nah sekarang kan beralih ke komunikasi gitu. Nah kalau kayak gitu biasanya juga bisa Jadi ya, dituntut gitu. kamu tuh untuk masukan dari saya adalah adaptasinya cepat. Dituntut untuk cepat. Karena beda ini ya. Beda Karena industri kan juga sih. industri digital itu growth-nya kan cepat Iya kan. sih, cepat Per hari, banget. per jam, per detik gitu Iya kan. iya benar. Semuanya. Jadi bagaimana kamu ngikutin tren sebenarnya sih? Oke, luar biasa Mas Fajar. Wah. Aku udah speechless. Iya. Oke, kamu mau nanya lagi? Untuk ini sudah cukup ya. Cuman Oke. ingin tanya masalah ini di luar ini, maksudnya sebenarnya kan profesi ini bukan sesuatu yang baru ya di budaya kita lah. Sebenarnya ya, apapun medianya, mau kartu, mau tadi ya pakai apa setan ya. Cuman kan tapi benar nggak sih bahasanya? Iya. Ada 9 tadi kan. Heeh. Tapi kan tapi stigma di masyarakat masih agak dibilang apa ya, kayak kok lu percaya sih, kok lu kayak gini sih. Nah itu lucu. Gimana tuh? Semakin dihujat, semakin orang penasaran. Sebenarnya kalau menurut aku orang tuh sebenarnya penasaran, cuman kadang-kadang gengsi aja kayak. Gengsi, cuman Iya. mereka nggak tahu fungsinya apa. Betul. Kayak orang mau pergi ke psikiater, psikolog dibilangnya gila, takut segala macam. Padahal itu kebutuhan Iya, iya. zamannya udah beda. Iya. Dan di negara maju pun
profesi seperti saya growth semua. Iya, Gitu. iya, Ada yang iya. kerja di Pentagon kok. Ada yang pakai itu ya, Ada. kristal, batu kristal, Batu kristal. medianya Nah, juga ya. itu sebenarnya lebih ke, kalau menurut saya sih lebih ke style, lebih ke dari tiap negara tuh ada budayanya masing-masing. Seperti saya bilang tadi, saya sempat dikasih voodoo tarot itu. Itu belum berani saya buka sampai sekarang. Kenapa sih? Maksudnya Karena terlalu dark. Berarti saya harus Oh. membuka energi dark saya dulu untuk memahami Buat itu. lihat itu. Oh. Iya. Tapi Mas setiap kartu ini kan beda-beda nih. Belajar lagi bacanya. Setiap kartu Oh, saya sih bilangnya mahamin lagi, mahamin Mahamin. pelan-pelan. Jadi sampai per kayak satu iya kartu. per gambar. Oh gitu. Gambar. Gitu. Tapi kan itu kan pekerjaan atau bisa dibilang kegiatan sehari-hari, jadi cepat. Berapa lama untuk kayak memperdalam satu jenis kartu gitu biasanya? Biasanya sih berapa jam sih kalau sekarang? Berapa jam? Tapi sambil jam sering aja paham gitu. Tapi sering dipakai ke klien jadi makin juga memperdalam berarti ya? Kadang-kadang begitu. Bisa Oh. cepat. Karena rumusnya udah ada di otak saya. So far yang ini tadi apa favoritnya ya kartunya ya? Ini kartu pertama yang paling tua. Oh gitu, itu masih Iya. bagus ya. Tapi masih bagus karena saya udah ganti berkali-kali. Oh, saya tipe edisinya. yang ini. Tipe yang ini. Dan ini agak sulit nyarinya, Nyari ya? jodoh-jodohan juga. Oh Oh gitu. gitu. Nyari tarot biasanya di mana? Saya suka dapat hadiah, suka dapat biasanya di beberapa toko di negara lain ya, jarang di sini. Tapi ya di Asia, bisa di Di Thailand, di marketplace Singapura. ada nggak sih? Ada kayaknya. Sebenarnya sih kartu itu tuh di mana juga di Indonesia setahu saya ada. Iya, Gitu. iya. Cuman yang kita mesti kita dalamin adalah sebagai seorang pembaca tarot itu diri lu tuh mau jadi yang mana gitu. Harus bisa ciptain personality yang gimana. Sama kayak tadi ya, spesialisnya mau di mana? Mau di gitu mana? ya? Ada nggak tarot yang keluar Indonesia? Mungkin Ada kayaknya Gatot tarot Kaca Nusantara. atau apa? Iya ada itu namanya Oh, tarot ada. Nusantara dan Iya kan? wayang. Saya tuh dulu kalau nggak salah senior namanya Bu Ani punya deh kayaknya tarot wayang apa tarot Oh Nusantara. gitu. Ada lagi tarot Nusantara ada. Tapi saya nggak mendalami itu. Ada berapa kartu sih totalnya? Semua sama berarti ya jumlahnya? 78 yang normal. Oh. Iya. Tapi ada yang lebih, ada yang Ada yang lebih. Kadang Oh. ada beberapa jadi ada yang entah 80, 81 tapi saya jarang nemuin edisi itu. Yang Oracle ini ada paling cuma 50-an. Yang ini. Iya. Oh iya Mas Fajar, kalau misalkan ada orang yang mau kayak misalkan fokus untuk terjun ke dunia spiritual advisor ini, biasanya tuh panjang nggak sih perjalanannya atau dia bisa belajar? Nah, dari tiap siapa? orang tuh beda-beda nih. Oh, Bahaya betul. banget nih pertanyaan. Oh iya. Nggak apa-apa sih. Saya Maksudnya mulai gini, kepikiran mau kayak. karena sebenarnya yang harus di building itu sebenarnya bukan sekedar bacanya, tapi brand image dari orang tersebut tuh niatnya apa di bidang Oh, itu. niat awalnya ya. Niat awalnya. Kalau saya memang seneng dari awal. Jadi identitas saya ini di sini saya bisa lebih baik as a human gara-gara ini. Itu dari pertama kali. Berarti saat mau Saya punya guts itu, gua pasti sukses di sini. Oh gitu. Iya. Berarti saat ini mau dijadikan profesi itu lebih kayak ke mau nolong orang, bukan mau nyari uang awalnya kali ya? Lebih senang melakukan hal ini, lebih senang menjalaninya happy. sehari-hari. Oh, iya. Bagus tuh kayak gitu. Nah kan tadi Mas Fajar bilang udah mulai ini kayak 20 tahun lalu ya. Itu saat usia berapa kayak memantapkan, oke aku mau fokus di sini deh sebagai kayak profesi gitu? Itu pas 27. Oh. Pas 27 27. Tapi sebelumnya apa Mas Fajar? Ya saya kerja di perusahaan. Kantoran biasa gitu Kantoran ya? biasa. Iya. Kerja di toko, gitu-gitulah. Itu tapi pengalaman itu tuh membuat saya tuh jadi grow memahami orang. Perlu punya kayak tadi dia nanya kayak perlu punya kayak six sense gitu nggak sih kalau atau orang biasa Six aja? sense itu perlu ada. Berarti emang Mas Fajar udah punya itu? Dari dulu udah ada. Oh gitu. Gitu. Ingat nggak? Terutama Iya, is a iya. human, buat penilaian terhadap human sih. Tapi benar sih. Ingat nggak pengalaman kecil apa yang pertama kali kayak keluarga sadar, oh ini anak kayak spesial nih dulu? Justru saya anak orang-orang tuh saya keep sendiri. Oh. Di family itu saya tuh Oh, iya. dianggap biasa aja. Oh gitu. Maksudnya? Jadi saya sendiri yang keep punya kemampuan itu. Oh, jadi nggak memperlihatkan. Jadi keluarga pun baru tahu pun sebenarnya itu adalah di era-era 2000-an, 2000 kayaknya baru-baru saya berani buka itu 2018 ke atas deh. Udah masuk tahun belasan malah. Kenapa Mas Fajar nggak bilang ke keluarga? Karena menurut saya
itu personal buat saya. Hmm. Jadi Oh, saya gitu. tuh ibaratnya gini ya, kalau kamu mau menjalani satu hal serius dan kamu berhasil, lo mesti prove it dulu di masyarakat biar your family nilai sendiri. Oh, pernah nggak kayak keluarga butuh bantuan atau mungkin tanpa sadar kayak mereka butuh bantuan aku nih kayak, tapi keluarga nggak tahu Mereka gitu. minta sih, ada beberapa tapi keluarga jauh ya, keluarga Oh. yang bisa dibilang bukan inti. Gitu. Justru dari yang jauh ya. Iya. yang inti. Kalau sekarang berarti keluarga inti udah Udah tahu. tolong dong gitu. Tolong, bukan minta tolong sih, mereka sendiri jadi malah segen. Oh gitu. Iya, ya, my family agak sedikit segen gitu karena saya bukan tipikal orang yang ngerepotin dan mereka juga nggak ngerepotin sih. Oh. Pernah nggak misalnya kayak adikku atau kakakku yang lagi ada masalah nih kelihatannya, coba deh deket approach gitu buat sini mau nggak atau Biasanya kayak sih gimana? langsung nanya biasanya. Oh gitu. Mas Fajar yang nanya ke mereka. Mereka yang nanya. yang nanya. Karena saya tipikal orang yang nggak mau masuk ke masalah orang tanpa ditanya. Oh, Oh, gitu. gitu. Itu ada etikanya atau emang? Ada etikanya, karena saya Oh. belajar dari etika itu. Kecuali kalau sifatnya ini dangerous. Oh gitu. Iya, Oh. kalau misalnya bisa ada outsider mencoba untuk bikin keributan, itu pasti saya speak up. Aku jadi inget, jadi kayak sering ada beberapa cerita gitu, misalnya kayak kita lagi di suatu tempat, tiba-tiba ada orang asing kayak datang dan kayak ngebacain kamu gini tuh gimana? Itu nggak Tergantung, boleh. ada dua perspektif. Bisa jadi orang tersebut butuh jawaban dan orang tersebut dijadikan media oleh alam untuk kasih bantuan clue. Nomor satu, ini banyak terjadi juga, termasuk saya juga sering ngalamin. Oh, saya Kalau Mas Fajar ya, kayak kalau gitu. saya datang ke satu tempat yang agak sedikit sakral, sometimes saya ketemu. Oh gitu. Iya. Nah, yang kedua, ini orang nggak ada etik. Gimana itu Mas? Nah, orang nggak ada etik ini maksudnya dia kadang-kadang nggak tahu apa yang dia omongin atau dia masih euforia bisa nerawang. Oh. Itu bisa nyinggung perasaan orang. Yang jadi masalah itu kalau orang yang dibaca itu ancestornya lebih kuat, dia sebagai seorang yang bisa ngerit orang bisa celaka. Oh gitu. Percaya nggak percaya itu tuh. Oh. Jadi nggak boleh sembarangan tuh ngebacain orang itu. Secara spesifik itu kalau nggak diminta jangan. Kalau itu dari segi saya sendiri. Tapi biasa Mas Fajar pernah ngalamin kayak harus cerita nih ke orang kedua, misalnya kayak pernah Dulu waktu masih muda ya, tapi sekarang sih sambil ngetes banyak skill ngerem. kali. Banyak ngerem. Oh, lebih Banyak nahan. ngerem kayaknya, oh jangan deh ini. Kasus juga saya nggak semua saya terima. Kalau iya, itu iya. berkaitan sama karma buruk dan ancestornya yang udah kacau, saya nggak berani terima. Oh bisa nolak Karena bisa orang juga ya? sayanya pribadi pun bisa celaka gitu loh. Boleh contoh nggak apa? Nggak perlu detail deh, kasus apa misalnya apa ya, nggak tahu. Pokoknya gini, ada satu kasus di mana itu tuh pokoknya orang ini sudah berkutat dengan ilmu hitam kebanyakan. Oke. Jadi ibaratnya dia datang ke iya. orang-orang dengan ahli ilmu hitam, datanglah ke saya dan saya nggak bisa ngambil kasusnya karena ini sudah masuk di fase karma. Mengerikan. Dia butuh apa dari Mas Fajar? Butuh diliatin solusi. Oh gitu. Saya nggak bisa pun- cari solusi. Kalau saya masuk ke situ, saya celaka. Kemungkinan juga bisa mati. Mengerikan. Efeknya itu ya. Domino efeknya serem. Kita juga harus pintar gitu. Kita nggak bisa lihat dari seberapa banyak uang yang dikasih loh. Karena ada curse-nya juga di situ, ada kutukannya. Ilmu hitam tuh nyata adanya. Ilmu hitam itu culture kita. Itu maksudku. Sebenarnya udah biasa di budaya kita, cuman kadang masih tabu diomongin, iya. masih kayak gitu-gitu. Iya. Berarti ada ilmu hitam, ada ilmu putih juga dong? Ada putih, hitam. Abu-abu ada. Nah, itu sebenarnya abu-abu itu suka dicampur, dikombin antara yang garis putih dan hitam. Nah, itu masuknya tuh bukan ke urusan spiritual lagi, itu masuknya ke mistik. Gitu, beda lagi ya. Iya, Tapi ini beda kan dari ada mistik. religion, spiritual sama mistik. Oh, berarti Kalau- beda ya? beda. Itu dari mistik. Mistik itu udah sihir. Oh. Itu apa? Melibatkan roh-roh. Banyak melibatkan Melibatkan makhluk, makhluk halus. jin, melibatkan bukan hanya roh, tapi melibatkan satu bentuk entity atau energi yang bisa dibilang itu tuh kita kadang-kadang susah untuk menjabarkan secara logika gitu. Kalau spiritual sendiri? Kalau spiritual Melibatkan sendiri apa ya? between you and yourself sih. Oh, Gimana beda. kalian menyelaraskan sama Mother Nature Oke. dan orang-orang sekeliling. Oke. Gitu. Sebenarnya spiritual tuh lebih banyak ilmu logikanya juga. Nah, jadi kalau misalnya
spiritual itu orang itu spiritualnya baik atau buruk itu dilihat dari bagaimana dia bisa bawa diri di masyarakat. Apalagi religi ya. Ya, jadi bukan jahat atau baik, lebih kepada domino efek ke depannya itu bikin kamu hidup selamat apa celaka gitu. Itu culture ya. Jadi saya bilang itu culture. Jadi bukan itu budaya yang memang ada di setiap negara. Termasuk Indonesia ya. Ya, Indonesia. Kayak di Peru juga ada suku Maya. Kayak misalnya Iya, di meramal ya. Betul semuanya. ya. Tapi keselarasan sama alam. Iya. Gitu. Jadi di Indonesia pun ada budaya Jawa, budaya Bali, ya. Batak. Gitu semua tuh ada spiritualnya. Itu culture kok. Jadi kita nggak bisa lihat itu dari sudut pandang baik atau buruk. Luar biasa. Banyak banget yang mau tanya Iya, sebenarnya. ini menambah wawasan banget sih. Iya. Tapi Mas Fajar kalau misalkan kayak ada orang, balik lagi ya, misalkan ada orang yang pengen terjun di spiritual advisor, Oke. bekal utama apa yang dia harus punya? Bekal utama nomor 1 adalah niat dan tujuan. Ada panggilan nggak tuh? Nah balik lagi ada panggilan apa enggak. Terus yang kedua itu harus siap sama yang namanya banyaknya perubahan. Perubahan apa tuh? Perubahan dari semua sektor. Oh, hidupnya dia berarti ya. Jadi kalau saya kasih clue, ini semua isi dalam kartu ini semua pembaca tahu tuh harus ngalamin. Oh iya. Emang iya Mas? Wajib biar mereka tahu. Oh, oke. Secara emotion, kehancuran, terus pernah ngerasain ada di titik terendah. Berarti emang betul gurunya adalah pengalaman hidup ya. Pengalaman hidup. Jadi di situ seberapa pintar dia. Jadi kalau kamu larinya langsung ke materi, itu salah banget kamu. Itu akan menghajar kamu lebih ke bawah lagi. As a human. Berarti cukup panjang ya fasenya untuk Fasenya. bisa ini. Gitu. Kan kalau sulit kalau nggak ada panggilan sih. Iya. Iya, karena orang harus konsisten juga kan, dan bertahun-tahun. Mas Fajar udah 20 tahun. Kalau cuman sampai, saya mau belajar baca aja, itu mungkin umum. Bisa kayak orang awam bisa belajar baca Bisa tarot. baca. Itu ada efek negatif ke diri dia. Jelas ada efek negatifnya itu adalah ketika kamu salah mengeluarkan statement, makanya hati-hati. Oh, berarti sama efeknya ke tulisan. orang yang dibacain. Oh, kitanya misalnya kan For example kayaknya tuh dia si A tuh indikasi dia ngelihatnya ini pernah terjadi. Dia ngebuka kartu jenis apa, dia bilang oh iya dia nyuri barang, padahal nggak nyuri barang. Tapi ternyata Emang nggak nyuri oh, barang. nyuri barang. Jadi akhirnya jatuhnya jadi fitnah, azas praduga tak bersalah. Nah itu Jadi akan ya kena karma efeknya buruk gitu ya. ke dianya gitu ya. bukan hanya karma buruk, tapi itu akhirnya kan jadi kayak fitnah. Ternyata orang itu tidak berbuat. Nah ini pengalaman yang seperti ini saya pernah terjadi. Nah ini bahaya nih kalau tarot reader yang masih nggak legit baru, gitu ya. bukan hanya nggak legit, tapi nggak wise dalam statement. Oke. Ternyata kejadiannya Itu nggak ngaruh ya? begitu. Statement Iya, itu karena pengambilan kesimpulan dia yang saya bilang bukan si kartu yang salah, pengambilan kesimpulannya salah. Harus bijak ya karena Iya. Iya. Jadi nggak benar-benar bisa dibaca literal seperti yang Nggak bisa. terus di sini ya. Nggak sesimpel itu, tapi juga kalau mau simple mungkin lebih kepada membaca hal-hal yang bisa membangun diri. Contoh pengalaman gini, gue pernah pacaran sama si A gitu ya. Nah si A ini kesalahannya gimana supaya gue nggak dapet pasangan yang kayak si A nanti ke depannya. Yang simpel-simpel aja yang diri kita sendiri bisa ukur. Nah di situ nanti kebangun tuh building. Cara ngebacanya nanti lebih wise atau apa. Pertama yang harus dilihat tuh diri kamu sendiri. Terus relate-nya ke orang tuh apa. Begitu. Iya. Kalau sebagai Tricky pembaca banget tarot. Tapi ada kartu lain nggak Mas? Kayak kartu remi? Saya Bisa. nggak dalemin. Nggak bisa pakai itu juga tapi. Nggak dalemin. Nggak, Tapi bisa pakai. Nggak ada panggilan dan saya nggak bisa pakai, jujur. di Mas Fajarnya. Tapi kalau di luaran sana Ada yang gitu bisa pakai itu Ada sebuah yang media. pakai gitu. Nah kayak kamu nih, kalau misalnya contoh horoskop, kamu masuknya apa? Selalu harus nih. Capricorn. Nah Capricorn tuh validasinya duit sama relationship. Mahal ya mau kerja terus kan aku bilang tadi. Jadi ada uang dan jujur Capricorn itu work ethicnya lagi kalau bagus. di Earth Element dia salah satu yang terbaik Makasih. work ethicnya. Dia father of sign kan? Iya. Tahu tuh aku. Dan Sama ada- di itu tuh Ada si Cancer. Capricorn itu punya kemampuan dia itu validasi tentang uang itu besar. Jadi bukan mata duitan tuh apa kalimatnya.
Cuman work Cuma ethic matre aja, sama aja. dalam badan orang itu mesti ada earth element, mesti minimal mesti ada Taurus, mesti ada Capricorn, atau mesti ada satu lagi Virgo. Nih, Apa itu? Virgo. Oh iya sama lagi. Tinggal cari Taurus nih, siapa nih? Nah, 3 ini untuk work ethic. Oh. Itu work ethic. Yes, kan the best Oke. sebenarnya salah satunya Virgo kan work ethic. Oke. Untuk work ethic, like orang tuh likable sama eksekusinya Virgo. Cuman Virgo tuh punya problem satu. Punya problemnya itu adalah di mood. Oh, kemudian. Tapi enggak, mood swing ini hanya terjadi dan terasa kalau sama relationship. Nah, ini ya. Oh, kerjaan aman dong. Iya, aman. Kayaknya sih benar. Ya cukup akurat Nah, cuman Capricorn ini parah. Parahnya adalah kerja ya. dia kayaknya nggak tahu kapan bermain, kapan bekerja. Itu ritmenya suka kebanyakan Memang ya? cari duitnya. Iya sih Mas. Capricorn di situ. Jadi, nah itu kan sudut pandang pengalaman saya sebelum saya mendalami astrologi, basic saya di tarot. Oh gitu. Jadi cara penyampaian saya jadi lebih wise gitu. Tapi kan astrologi tuh favorit banget ya. Astrologi itu ilmu perbintangan dari zaman dulu itu yang paling mudah. Oh. Seberapa akurat sih sama kayak membaca karakter atau sifat seseorang tuh seberapa akurat kalau astrologi? Itu di FBI dipakai loh. Oh iya. FBI. Di FBI. Wow. Salah satunya menangkap pembunuh-pembunuh psikopat. Oh. Takut. Bukan Virgo kan? Bukan Capricorn ya? Paling banyak itu Cancer. Oh my Tuh god. Cancer, dengar Cancer. Baca Dan Cancer. mereka tuh gini ya, Cancer. saya yang ini saya berdasarkan yang saya baca ya di itu kayak ada daftar saya sampai baca itu ada satu hari saya cuma ngebacain orang-orang yang dengan background berdasarkan horoskop mana yang paling banyak menjadi serial killer. Paling banyak Cancer. Cancer. Dengar Dan Cancer. mereka itu semuanya tuh punya kemiripan Cancer itu. Kejahatannya itu selalu meninggalkan jejak dengan sengaja. Oh. Itu drill ini ya, psycho ya. Iya, saya nggak tahu saya baca waktu itu siapa. Tapi Cancer baik-baik yang aku kenal. Ya itu dari segi ekstrimnya, sisi ekstrim gitu. Jadi Cancer karena mereka tuh punya kemampuan punya kemampuan analisisnya juga nggak umum gitu. Bagus. Tapi ketika mereka dibawa ke dark side, mereka kayak nggak bisa stop gitu aja. Mas Fajar antara tarot sama astrologi lebih cenderung kemana? Saya pakai paralel dua-duanya. Oh dua-duanya Pakai. tetap ya? Jadi saya nggak bisa ngejudge ini horoskop apa, tapi nanti dari sini saya tahu kecenderungan si horoskop itu lebih geraknya kemana. Makanya saya tadi bilang, Nanya diri ketika kamu udah asik dengan dunia kamu yang berkaitan sama kegiatan, kamu kadang-kadang lupa berhenti tuh kamu. Karena Capricorn begitu. Iya sih. Kalau Virgo pengen ditanya lagi. Nah kalau Virgo lebih apa ya, mereka tuh lebih tahu apa yang mereka mau gitu. Kadang-kadang terobos hal-hal yang nggak masuk akal. Apa yang nggak masuk akal? Terobos jalur busway aku pernah. Tapi menurut saya sih kalau teman-teman saya yang Virgo itu rata-rata mereka punya prinsip yang nggak semua orang tuh paham isi kepalanya. Nggak semua. Iya benar Mas. Itu spesifik. Nggak semua. Ya kadang-kadang agak mirip Scorpio. Beseberangan apa cocok ya cocok gitu aja. Itu Virgo. Tapi work ethic salah satu yang terbaik tuh itu. Ya. Saya suka ngasih advice ke klien saya kalau mau cari personal ke PA carinya Virgo. Oh gitu. Tuh denger ya Nah, Virgo. nomor 2 Capricorn, baru Capricorn. Nah ini 2 ini. Oke. Luar biasa. Seru ya. Masih banyak yang pengen tanya sebenarnya. Iya. Gimana? Aku ada pertanyaan terakhir nih. Ya. Oke. Apa namanya? Kan kalau misalnya profesi lain kan ada batas pensiunnya lah, akan stop pekerjaan itu. Kalau di spiritual advisor nih akan stop nggak sih atau selama? Semakin tua semakin dicari. Oh iya. Karena mereka represent hermit ya. Hermit itu represent wise. Kayak wine ya, makin tua makin. Iya betul. Gitu. Karena saya juga mupuknya itu memang dari muda sekali. Saya mupuknya jadi pengalaman dan saya itu harus ngikutin tren.
sampai sekarang. Sampai sekarang ngikutin tren. Ngeliatnya dari apa sih Mas? Trennya dari Oh, social kalau gue media, dari rada apa? beda, rada aneh ya otak gue. Jadi dari kecil itu memang suka nonton dari era 80, film apapun saya suka tonton, sampai Academy Award semua. Kalau tren, sekarang tren musik itu K-pop. Saya tahu dari Gen 1 sampai Gen 5 loh. Oh, Wow. Karena saya mempelajari work ethic mereka, Tahu, bagaimana 21 cara tahu ya? tahu. Wow. itu benar sih. Blackpink udah pasti. Blackpink udah pasti, New Jeans sekarang. New Jeans ya. New Jeans sampai Elite yang sekarang Oh itu iya, tahu. iya. Iya. Tuh Regina senyum-senyum di belakang. Enggak, soalnya saya juga mempelajari mereka tuh dihitung siapa yang jadi anggota, bukan seberapa bagus, dihitung selaras apa enggak. Mereka tuh nyingkirin orang tuh karena nggak selaras. Oh gitu. Iya. Contoh yang paling selaras dari semua yang benar-benar dihitung selarasannya itu SNSD. Itu maksudnya hitung SN Seneng banget. hitung apa namanya kayak rasi Astrologi, bintangnya. horoskop. Oh, gitu. Karena mereka itu ngambil dari semua horoskop yang ada 9 itu. Oh. Aku pikir hitung jumlah personil nyata dihitung karakter based on Betul. tanggal lahir, Betul. horoskop gitu Oh ya. itu Iya. bener ada ya? Kayak nyari jodoh ya. Iya kan? Karena itu uang, itu bisnis besar. Oh. Make sense kalau itu. Iya. Karena mereka Tapi tuh itu bikin beneran. harus jadi money maker kan. Beneran ya? Beneran. Oh. Gitu. Kalau nggak ada beberapa grup idol yang kalau bertumpuk di satu grup, kalau leadernya cuman itu bubar. I see. Jadi mereka tergantung mereka mau ngambil dari sudut pandang mana. Yang pasti tuh kalau SM tuh ngitung tuh. I see. Mau dikata-katain jelek atau apa dihitung sama mereka. Tetap Gitu. ini ya harus ada itu. Jadi contoh nih ya, dulu saya pernah, ini prediksi saya pribadi. Itu dulu ada grup namanya FX. Saya lihat ada 5. Saya pas lihat kalau nggak ada Suli hancur. Itu benar. Nggak tahu lagi. Karena sih. lucknya di situ. Oh gitu ya? Iya. Oh. Makanya kadang-kadang dikasih kode, cuman dia yang dipakein rock. Oh ini nih lucknya di sini. Oh gitu. Iya. Itu SM itu ngitung dari awal. Gua udah ngeliat. Kalau di logonya. Blackpink siapa yang paling Itu empatnya serem. serius? Oh, Itu kayak kaki meja itu. Wow. Oh BTS. BTS semuanya, BTS. Pantesan Jangan banget pernah, ya. jangan pernah menghina BTS ya, arminya serem. Oh, gitu Lebih ya? serem dari Dementor, gua kasih tahu. Oh my God. Dari setan manapun. Baju udah seterin nih. Guys, bajunya, guys. Oke. Jadi seru, memang Menarik banget ya. itu harus makanya itu dari saya bilang kenapa kaitannya sama industri, pemahaman tentang human itu saya dalemin. Jadi kayak contoh si A, si B, si C ini bakal keluar, ini nggak bakal tahan. Saya tahu. I see. Industri podcast gitu. Nah, industri podcastnya kalau bagian kamu sih, kalau kamu bisa unik setiap episodenya aman. Gitu ya. Amin. Harus amin. otentik dan unik. Otentik, ya. unik. Amin. Pemilihan Ininya ya. narasumbernya temanya gitu setiap ya. hari itu apa? Dan ntar kita undang lagi khusus bahas horoskop ya. Bisa 2 jam ya. Iya. 2 hari nggak apa-apa kan? Emang gila. Kalau kayak gitu menguras energi nggak sih atau Iya. santai aja? Tergantung. Kalau yang bikin menguras energi adalah kita berhadapan sama karakter orang yang nggak bisa tektokan gini. Oh gitu. Capek. Iya Karena kan- sebenarnya ya. Karena kan convincing mereka itu capek. Tapi Hmm. itu bagian dari kerjaan sih. Tergantung case-nya apa dulu. Karena emang jasa sih ya harus. Jasa. Iya. Gitu. Oh ya Mas, ini penasaran juga nih. Boleh tahu nggak sih? Boleh dijawab, boleh nggak ya? Kalau misalkan kayak ada klien yang mau pakai jasanya Mas Fajar gitu, itu rate-nya ada rate card tertentu mungkin Ada boleh rate card di-share tertentu. atau mungkin beda-beda tergantung orang. Beda-beda kasus, rate-nya Oh, juga beda-beda. Oh gitu. Jadi itu nggak setiap orang tuh sama. Gitu guys ya. Boleh di spill range-nya nggak atau nggak boleh? Aduh, jangan deh. Jangan, jangan. Kalau mau, ini langsung aja ya. Ya penting aku tuh udah dapet free nih. Makasih. Enggak, itu masukan sih. Tapi saya senang sih kasih masukan hal-hal yang memang baik untuk kedepannya juga. Iya sih, itu membantu orang juga ya. Iya. Bener sih. Mas Fajar, saat COVID makin banyak nggak yang butuh jasa? Bukan banyak ya, mungkin stabil. Oh gitu. Online atau gimana Mas kalau ini? Macam-macam Oh bisa online juga? bisa. Karena kan nggak bisa ketemu. Oh, Tapi Oh, ini gimana dia ngomong? jujur ya, waktu zaman COVID, gue sih nekat ketemu orang sih. oh, karena harus lebih Karena enak. kebutuhan, karena mereka kan struggle untuk di bisnisnya. Oh. gitu.
pakai sarung tangan. Enggak. Pakai masker dong. Saya tuh Tangan pakai ya? masker doang, pakai masker. Cuci tangan kali ya. Tetap harus. Masuk kartu juga. Ya kan transmit katanya. Oh Ya, iya nih, iya pasti iya iya. jaga kebersihan lah tetap ya. Mm. Oke. Hmm. Oke, nggak berasa loh Iya. ini lumayan. Sebenarnya Oh, masih ada banyak. lagi, ada Enggak lagi. sih palingan ya udahlah terakhir deh pesan buat teman-teman misalnya menyambut tahun 2025. Mesti apa nih kita? Oh, In general aja. Oke, in general tahun 2025 melanjutkan struggle 2024. Jadi kita harus lebih wise lagi dalam perhitungan, terutama untuk materi, manajemen finansial, sama yang namanya kesehatan. Ini kesehatan ini weathernya lagi parah weathernya. Jadi udara tuh lagi parah. Segala jenis penyakit akan muncul, tapi nggak perlu takut. Maksudnya kalau antisipasi, cuman yang harus dipikirin adalah cuaca di Indonesia ini agak ekstrim nanti, lebih ekstrim lagi. Itu sih. Oke, ada lagi? Udah cukup. Oke, kalau gitu thank you banget Mas Makasih, Fajar sama-sama. untuk waktunya. Ya. Ya ampun, thank you juga sudah bantu kita untuk baca-baca di sini. Thank you juga untuk udah kasih banyak banget pengalaman, banyak banget inspirasi-inspirasi untuk teman-teman di sini. Semoga apa yang kita sajikan di podcast kali ini juga bisa berguna untuk teman-teman ke depannya ya. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih untuk udah nonton podcast kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.